Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di video pembelajaran saya di Mapel Prakarya kelas 7 semester ganjil. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa, marilah kita berdoa dan bersyukur. Berdoa agar pembelajaran kali ini segera diberikan manfaat dan mendapat ilmunya. Serta bersyukur kita masih selalu diberikan kesehatan walaupun keadaan dalam pandemi seperti ini, dan kita selalu berharap semoga kita bisa berkumpul lagi, belajar di sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Masih sama, kita melanjutkan dari materi kemarin, yaitu kerajinan tekstil, ya kan? Di kerajinan tekstil yang kemarin sudah dijelaskan tentang pengertian dan jenis-jenisnya atau prosesnya. Kali ini kita akan membahas, yaitu ada dua materi. Yang pertama kita membahas tentang fungsi kerajinan tekstil. Apa itu fungsi kerajinan tekstil? Ternyata kita membuat kerajinan tekstil, kerajinan kain itu ada fungsinya. Tidak hanya untuk membuat kerajinan itu seperti apa, gini-gini, ternyata itu ada fungsinya. Bisa dilihat di gambar, ada gambar batik ya, batik kawung. Ternyata itu ada fungsinya juga. Baik, fungsinya apa? Yang pertama kita lihat fungsinya, yaitu sebagai penghias. Yang kedua sebagai benda pakai. Yang ketiga kelengkapan ritual. Dan yang keempat ada fungsi simbolik. Ya, itulah 4 fungsi kerajinan tekstil. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fungsi penghias. Bisa dilihat itu gambarnya, ya kan? Sebuah batik, sebuah kain yang ada coraknya atau hiasannya. Keterangannya adalah fungsi penghias, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan pada suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu melainkan selain untuk hiasan. Ya, itulah fungsinya. Bisa kalian lihat. Contohnya gambar corak batik ini, ya kan? Karena fungsi penghias, ya sudah, fungsinya itu untuk hiasan saja. Bisa kalian taruh di dinding, bisa kalian taruh di mana. Intinya untuk hiasan, untuk bisa dilihat. Itu namanya fungsi hias. Contohnya yaitu ya seperti yang saya katakan tadi, yaitu hiasan dinding. Terus yang kedua, benda pakai. Bisa dilihat itu adalah sebuah baju atau kain yang ada hiasannya. Keterangannya yaitu fungsi benda pakai, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Artinya kerajinan tekstil tersebut digunakan untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia butuh pakaian, makanya itu kerajinan tekstil digunakan untuk dipakai atau sebagai fungsi pakai, benda pakai. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Semuanya itu untuk dipakai. Tas juga ada yang dari kain kan, tas atau tekstil, ya itu namanya fungsi pakai. Lanjut, berikutnya yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Bisa dilihat itu kain. Ini termasuk batik, tapi batiknya dari luar Jawa. Kelihatan ini seperti kain ulos. Dari mana? Tahu kain ulos? Dari Medan atau Batak. Berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Artinya kelengkapan ritual ini, kain ini, kerajinan tekstil ini dipakai untuk ibadah atau kelengkapan ritual. Bisa juga contohnya
Kain ulos, kain tenun yang terbuat dikenal saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Kain ulos yang pada gambar ini biasanya digunakan itu untuk upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat. Semuanya memakai kain ulos. Kalau yang lebih populer lagi bagi kalian itu, tahu kain yang di Bali itu, yang kotak-kotak, yang mirip sarung, itu juga sama, itu fungsi kelengkapan ritual. Sama seperti kain ulos. Itulah tentang fungsi kelengkapan ritual. Sekarang yang keempat, yang terakhir, fungsi simbolik. Keterangannya yaitu, sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Seperti tadi, kain ulos, simbolnya untuk pernikahan, pemakaman. Terus kain kotak-kotak yang di Bali, simbolnya untuk upacara adat dan sebagainya. Contohnya tapestri, tenun, batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, kalau yang di batik ini, yang seperti saya katakan di pertemuan kemarin, yaitu contohnya batik gunungan, ya kan? Tahu fungsinya itu, simbolnya gunungan ke atas itu ada simbolnya sendiri, ya kan? Setahu saya itu simbolnya itu menandakan sebuah gotong royong dan sebagainya. Nanti kalian tanyakan kepada guru bahasa Jawa kalian. Terus yang kedua, materi kedua, kita akan membahas tentang teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Tekniknya sendiri ada berapa? Kita lihat. Yang pertama, struktural teknik. Yang kedua, dekoratif teknik. Ternyata dalam kerajinan tekstil tersebut ada sebuah tekniknya, tidak asal buat, ya kan? Teknik ini digunakan agar untuk mempermudah pembuatan, ya kan? Tidak asal membuat. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang struktural teknik. Bisa dilihat gambarnya, sebuah tas rajut ya. Keterangannya adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibuat dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Artinya struktural teknik ini struktur warnanya itu sudah dijalin atau sesuai pembuatannya, itu kan garis. Warnanya hijau, terus coklat itu ada strukturnya. Tidak asal, intinya masih beraturan. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut, ya seperti ini. Ada aturannya, ada strukturalnya. Terus yang kedua ada dekoratif teknik. Seperti yang kalian lihat, contohnya ada tas ya. Beda dengan tas tadi, ini adalah tas yang sudah jadi, yaitu sentuhan atau perlakuan yang dibuat pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Nah, teknik dekoratif ini gunanya untuk memperindah penampilan atau mendapatkan efek visual. Contohnya tas ini yang pada gambar, kalau hanya sekedar tas saja polos, tidak ada motif-motifnya, itu tidak menarik kan, makanya dikasih dekor atau namanya teknik dekoratif. Dikasih pernik-pernik, kasih bunga-bunga sehingga memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Contohnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Hampir sama seperti gambar tersebut. Oh, ternyata sudah selesai. Baik, sebelum pada tugas, saya refleksi lagi atau saya flashback lagi dari awal sampai akhir. Ada 2 materi yang kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama ada tentang fungsinya. Fungsi kerajinan tekstil itu ada 4. Terus yang kedua tentang teknik membuat kerajinan tekstil. Nah, terus tugasnya untuk apa? Tugasnya berikut. Ya, seperti biasanya, catatlah kembali materi yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Terus tulis di buku tulis, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Ingat,
Google Classroom ya, jangan di WA. Kalau kalian upload di WA, nanti saat pencatatan itu selalu kelewat. Kadang gambarnya kehapus atau tidak ada namanya atau saya kelupaan, itu mesti kelewat. Kalau di Google Classroom enak, itu terkumpul semua, ada listnya dari bawah sampai akhir. Siapa yang mengerjakan duluan sampai akhir itu ada. Terus yang ketiga, jangan lupa sertakan nama, nomor absen, dan kelas pada tugas tersebut. Percuma kalian mengerjakan atau menulis tugas banyak-banyaknya kalau tidak ada nama, nomor absen, dan kelas. Terakhir dikumpulkan terakhir seminggu dari sekarang. Ya kan, saya tunggu seperti biasanya, batas pengumpulannya hanya seminggu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir, semoga diberikan manfaat. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa pembelajaran masih dalam bentuk video daring. Saya berharap kita bisa kembali ke sekolah, berkumpul bersama teman dan guru untuk belajar bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.